di paru-paru. Caranya, oksigen itu berdifusi dari alveolus ke darah dan karbon dioksida itu berdifusi dari darah ke alveolus hingga distribusinya seimbang. Kemudian, apa sih contoh lain keseimbangan dinamik dalam tubuh kita? Pertama, distribusi glukosa dalam darah setelah makan. Kedua, osmosis air itu masuk dan keluar sel hingga tekanan osmotik seimbang. Lalu kenapa keseimbangan dinamik itu penting bagi tubuh kita? Tentu karena keseimbangan ini memastikan bahwa zat-zat itu tersebar merata di dalam tubuh. Penting untuk fungsi normal seperti respirasi dan metabolisme. Keseimbangan dinamik adalah prinsip yang sangat penting dalam tubuh manusia. Berikut beberapa contohnya. Pertama, pertukaran gas di paru-paru. Jadi, saat oksigen itu berdifusi dari alveolus paru-paru ke darah, keseimbangan dinamik itu tercapai ketika jumlah oksigen yang masuk ke darah itu sama dengan jumlah oksigen yang keluar dari darah yang kembali ke alveolus. Hal yang sama berlaku untuk karbon dioksida. Jadi, karbon dioksida itu berdifusi dari darah ke alveolus hingga mencapai keseimbangan dinamik. Kedua, distribusi nutrien dalam darah. Jadi, setelah makan, glukosa dari usus itu diserap ke dalam darah. Glukosa kemudian itu berdifusi ke seluruh tubuh hingga mencapai keseimbangan dinamik, di mana distribusinya itu merata di semua jaringan. Ketiga, osmosis dalam sel. Jadi, air itu bergerak masuk dan keluar sel melalui osmosis hingga mencapai keseimbangan dinamik, di mana tekanan osmotik di dalam dan luar sel itu seimbang. Terus, ada lagi studi kasus ketiga, yaitu osmosis dalam sel darah merah saat terpapar larutan hipertonik. Jadi, ada seorang mahasiswa laboratorium melakukan eksperimen dengan sel darah merah. Ia menempatkan sel darah merah dalam larutan garam pekat atau hipertonik. Analisis berdasarkan difusi Neto dan keseimbangan dinamik harus begini. Pertama, difusi Neto. Jadi, air di dalam sel darah merah itu bergerak keluar ke larutan hipertonik melalui osmosis karena konsentrasi solut di luar sel itu lebih tinggi. Ini menyebabkan sel menyusut atau krenasi. Kedua, keseimbangan dinamik. Jadi, jika sel itu ditempatkan kembali dalam larutan isotonik, air itu akan bergerak masuk dan keluar sel dengan laju yang sama, menciptakan keseimbangan dinamik. Sel kembali ke bentuk normalnya. Ketiga, efek biologis. Paparan berkelanjutan terhadap larutan hipertonik itu dapat merusak integritas sel, memengaruhi fungsi transportasi zat dalam tubuh. Untuk pelajaran pentingnya apa? Nah, ini. Jadi, osmosis adalah bentuk difusi yang penting untuk menjaga volume sel. Ketidakseimbangan osmotik dapat menyebabkan kerusakan sel dan gangguan fisiologis. Jadi, tanpa keseimbangan dinamik, tubuh itu tidak dapat mempertahankan lingkungan internal yang stabil, yang esensial untuk fungsi vital seperti respirasi, metabolisme, dan regulasi cairan tubuh. Keempat, pentingnya difusi Neto dan keseimbangan dinamik. Jadi, kenapa sih difusi Neto itu penting bagi sel? Tentu karena difusi Neto itu memastikan bahan-bahan penting itu menyebar dari tempat konsentrasi tinggi ke rendah tanpa menggunakan energi. Kemudian, bagaimana keseimbangan dinamik itu membantu menjaga homeostasis? Caranya, keseimbangan dinamik itu memastikan bahwa konsentrasi zat di dalam dan luar sel itu tetap stabil, penting untuk fungsi tubuh yang normal. Dan apa sih yang terjadi jika tubuh itu tidak bisa mencapai keseimbangan dinamik? Sel itu tidak dapat mempertahankan lingkungan internal yang stabil, sehingga fungsi vital seperti respirasi dan metabolisme akan terganggu. Jadi, difusi Neto dan keseimbangan dinamik itu memiliki peran vital dalam menjaga kehidupan sel. Beberapa manfaat utamanya meliputi: pertama, efisiensi energi. Kenapa? Karena difusi adalah proses pasif. Ia tidak memerlukan energi dari sel, membuatnya efisien untuk memindahkan bahan-bahan. Kedua, homeostasis, yaitu keseimbangan dinamik itu memastikan bahwa konsentrasi zat di dalam dan luar sel itu tetap stabil, penting untuk fungsi normal tubuh. Ketiga, pertukaran zat vital. Difusi Neto itu memungkinkan pertukaran gas, nutrien, dan air yang diperlukan untuk kehidupan. Terus ada lagi studi kasusnya tentang penyerapan air di usus halus pada dehidrasi. Jadi, ada seorang atlet maraton itu mengalami dehidrasi setelah berlari selama beberapa jam di bawah sinar matahari tanpa minum cukup air. Nah, analisis berdasarkan difusi Neto dan keseimbangan dinamik itu harusnya begini. Pertama, difusi Neto. Jadi, di usus halus, air itu berdifusi dari lumen usus ke dalam darah melalui osmosis. Namun, jika atlet itu mengalami dehidrasi, konsentrasi solut dalam darah itu meningkat, menciptakan gradien osmotik yang lebih besar. Ini meningkatkan laju difusi air ke dalam darah. Kedua, keseimbangan dinamik. Jadi, ketika tubuh itu terhidrasi kembali, konsentrasi solut dalam darah itu menurun, mengurangi gradien osmotik. Akhirnya, air itu bergerak masuk dan keluar sel dengan laju yang sama, menciptakan keseimbangan dinamik. Ketiga, pentingnya hidrasi. Jadi, minum air atau larutan elektrolit itu membantu memulihkan keseimbangan osmotik, memastikan fungsi tubuh tetap optimal. Nah, untuk pelajaran pentingnya adalah difusi Neto dan keseimbangan dinamik itu memainkan peran kritis dalam regulasi cairan tubuh. Kurangnya hidrasi itu dapat mengganggu keseimbangan ini, menyebabkan gangguan fisiologis seperti dehidrasi. Jadi, tanpa difusi Neto dan keseimbangan dinamik, sel itu tidak akan dapat mempertahankan lingkungan internal yang stabil, sehingga fungsi vital seperti respirasi dan metabolisme itu tidak akan mungkin terjadi. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya difusi Neto dan keseimbangan dinamik adalah kunci harmoni tubuh. Kenapa sih difusi Neto dan keseimbangan dinamik disebut kunci harmoni tubuh? Tentu karena kedua proses ini memastikan bahwa zat-zat tersebar merata dan stabil sehingga tubuh itu dapat bekerja dengan baik. Apa dua manfaat utama difusi Neto dan keseimbangan dinamik bagi tubuh kita? Pertama, efisiensi energi yang tidak memerlukan ATP. Kedua, menjaga homeostasis, kestabilan lingkungan internal. Kemudian, bagaimana sih difusi Neto dan keseimbangan dinamik itu membantu tubuh tetap sehat dengan memastikan sel itu mendapatkan oksigen, nutrien, dan air yang dibutuhkan serta membuat
membuang limbah secara efisien. Jadi teman-teman sekalian, difusi neto dan keseimbangan dinamik adalah dua konsep yang tampak sederhana namun sangat fundamental dalam tubuh kita. Pertama, difusi neto adalah penggerak utama yang memastikan bahan-bahan menyebar dari area konsentrasi tinggi ke rendah. Kedua, keseimbangan dinamik adalah kondisi stabil yang memastikan distribusi zat tetap merata meskipun gerakan molekuler terus berlangsung. Jadi, melalui kerja keras kedua proses ini, tubuh kita dapat menjaga homeostasis dan memastikan bahwa semua sistem bekerja dengan harmonis. Mari kita syukuri keajaiban tubuh kita yang begitu kompleks namun harmonis. Dengan memahami pentingnya difusi neto dan keseimbangan dinamik, kita juga bisa lebih sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.